Halo, aku Pasha. Hari ini aku akan bercerita tentang kisah merantauku. Yuk, ikuti ceritanya. Aku berasal dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Aku sudah merantau ke daerah Solo Raya selama kurang lebih 5 tahun. Sekitar tahun 2017 sampai 2020, aku merantau ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tapi, momen merantau saat itu nggak terlalu terasa sih bagi aku. Karena kebetulan saat itu aku tinggal di sebuah pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sragen. Dan saat ini, aku menjadi mahasiswi Prodi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Surakarta. Dan aku sudah merantau di kota Solo selama kurang lebih 2 tahun, mulai dari tahun 2023. Magetan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Tapi, Jawa Timur yang dekat sama perbatasan Jawa Tengah kok. Jaraknya sih nggak terlalu jauh, bisa ditempuh dengan waktu 2 jam perjalanan darat. Aku kira gak bakalan banyak perbedaan yang aku temui di perantauan ini. Lagian kan 2 jam doang. Ternyata aku salah. Nyatanya aku ngerasain juga nih yang namanya culture shock. Jadi, culture shock tuh apa sih? Culture shock adalah perasaan tidak nyaman, cemas, atau bahkan stres yang muncul ketika kita berada di lingkungan budaya yang baru dan berbeda dari yang kita kenal sebelumnya. Tapi tenang, itu bukan penyakit atau kondisi medis kok, tapi lebih seperti proses belajar dan penyesuaian diri. Jadi manusiawi ya teman-teman. Dari yang memiliki kebiasaan sarapan nasi pecel, aku kaget ketika di Solo, aku jarang menemukan penjual nasi pecel yang berjualan di pagi hari. Ya ada sih, tapi gak sebanyak di Magetan. Karena di Solo, lebih banyak penjual nasi liwet, nasi uduk, dan nasi kuning saat pagi hari. Kagetnya lagi, aku yang terbiasa makan sambal pecel yang rasanya lebih condong ke gurih dan pedas, kenapa di sini rasanya lebih ke manis ya? Ternyata, hal-hal sekecil itu bisa loh jadi penyebab culture shock, karena kita harus menyesuaikan diri, bahkan menyesuaikan lidah kita di tempat baru. Gak hanya itu, di Magetan tuh suasananya adem dan tenang banget. Banyak sawah dan kendaraan pun gak terlalu rame. Nah, pas sampai di Solo, semua serba cepat. Kendaraan lalu lalang, suara klakson di mana-mana, dan pilihan tempat nongkrong atau jajanan tuh banyak banget. Di satu sisi, itu sangat menyenangkan. Tapi di sisi lain, bikin aku sempat ngerasa kaget dan belum terbiasa. Apalagi dengan rutinitas kuliah yang padat, tugas-tugas yang numpuk, dan lingkungan baru yang butuh waktu buat disesuaikan. Yang terakhir, soal bahasa. Karena jaraknya masih dekat, aku kira gak bakal ada perbedaan bahasa antara Magetan, kota asalku, dengan kota Solo. Tapi ternyata aku salah juga. Walaupun sama-sama familiar dengan bahasa Jawa, tapi aku menemukan banyak kosakata yang berbeda. Sama-sama bahasa Jawa sih, tapi ternyata tetap ada loh perbedaannya. Contohnya nih, bahasa Jawa dari kata lapar, di Magetan aku lebih familiar dengan luwe. Tetapi di sini mereka lebih familiar dengan kata ngeleh. Yang biasa dirasakan anak rantau termasuk aku di awal-awal masa perantauannya adalah merasa kesepian dan merindukan keluarga serta kampung halaman. Itu adalah hal yang wajar karena kita sedang dalam masa penyelesaian diri di tempat baru dengan segala hal-hal baru yang ada di dalamnya. Menurut Hamad, pada tahun 2013, terdapat 4 proses atau tahapan culture shock loh, di mana aku sudah merasakan keempat fase itu. Fase yang pertama adalah fase honeymoon, di mana di fase ini rasa semangat menggebu-gebu dan rasa penasaran muncul. Gimana sih kehidupan di Solo itu? Lalu, fase yang kedua adalah fase frustration, di mana rasa semangat ini berubah menjadi rasa frustasi dan cemas.
Biasanya fase ini ketika kita sedang ada di masa penyesuaian dengan lingkungan budaya yang baru. Lalu fase yang ketiga adalah fase readjustment, yaitu fase di mana kita mulai berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan kita. Dan fase yang terakhir adalah fase resolution, yaitu fase di mana kita sudah mampu menemukan cara untuk keluar dari fase-fase sulit ketika kita mengalami culture shock. Dari semua perjalanan itu, aku jadi belajar banyak hal. Bahwa merantau itu bukan cuma soal pindah tempat tinggal atau tempat belajar di kota orang, tapi juga tentang bagaimana kita bisa berkembang, mengenali diri sendiri, dan belajar memahami perbedaan. Culture shock ternyata bukan hal yang harus ditakuti. Justru bisa jadi pengalaman berharga yang bikin kita kuat dan makin dewasa. Sekarang, aku sudah mulai terbiasa dengan suasana kota Solo. Mulai menikmati ritme kotanya, makanan-makanannya, dan juga memahami cara berinteraksi dengan orang-orang di sini. Meskipun kadang masih rindu rumah dan suasana tenang di Magetan, tapi aku percaya, semua ini adalah bagian dari proses pendewasaan diri. Buat teman-teman yang sedang merantau juga, semangat ya! Ingat, nggak apa-apa kok kaget dan merasa asing di awal. Karena perlahan semuanya akan terasa lebih mudah seiring waktu. Tetap terbuka, nikmati prosesnya, dan jangan lupa pulang sesekali untuk mengobati rasa rindu.